tentang pelepah kurma basah yang dibelah oleh Nabi SAW menjadi dua bagian. Lalu beliau tancapkan sebagian di sisi kubur dan sebagian lagi di kubur yang lain. Kemudian beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, mudah-mudahan kedua penghuni kubur ini diringankan selagi dua belah pelepah ini belum kering. Dan ini riwayat tentu ditanggapi juga oleh para ulama hadis. Mereka mengatakan bahwasanya ini mukjizat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Masalah Nabi SAW menancapkan pelepah kurma yang dibelah dua lalu ditancapkan dan mengatakan semoga siksa kubur mereka diringankan karena ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bukan umumnya berlaku bagi orang-orang. Makanya para sahabat tidak ada yang mengerjakan ini. Tidak pernah ada sahabat satupun yang melakukan mengambil pelepah kurma lalu kemudian ditancapkan di kubur-kubur dan berkata seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena mereka faham ini mukjizat yang telah Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW untuk penghuni kuburan yang sedang ditancapkan pelepah kurma. Dan juga para ulama mengatakan tidak semua kuburan Nabi SAW melakukan ini, hanya kuburan ini saja. Banyak kuburan yang lain yang Nabi SAW hadiri, tapi beliau tidak menancapkan pelepah kurma untuk menunjukkan kalau itu adalah mukjizat khusus untuk beliau alaihi salatu wassalam. Sedangkan dalam Musnad Abu Dawud At-Tayalisi dinyatakan, lalu beliau meletakkan pada salah satu kubur itu sebagian dan pada kubur yang satu lagi sebagian yang lain. Seraya bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini diringankan selama dua belah pelepah ini masih basah. Dan ini tentu disebutkan dalam Musnad Abu Dawud di nomor 2646. Para ulama berkata dari hadis ini bisa disimpulkan betapa besar manfaat menanam pohon dan membaca Al-Quran di sisi kubur. Dan kalau para penghuni kubur itu diringankan siksanya karena adanya pohon-pohon, maka apalagi dengan membaca Al-Quran oleh seorang mukmin. Dan di sini tentu ada footnote di situ. Kalau teman-teman yang pegang buku ada footnote nomor 4 di bawah. Penelaah atau pentahqiq mengatakan ahli kubur bukan diringankan siksanya karena pohon itu, tetapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu', maka aku sangat berharap dengan syafaatku keduanya akan ditolak dari siksa selagi kedua dahan ini masih basah. Jadi selama basahnya pohon itu maka atau masa berlakunya syafaat, bukan perbuatan pohon itu sendiri. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini perlu digarisbawahi riwayat Imam Muslim atau dalam syarah Sahih Muslim ini karena banyak orang salah faham. Bahkan ditarik tentang menancapkan pelepah kurma ini dengan bolehnya menaburkan bunga di kuburan. Padahal belum pernah sama sekali ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW menaburkan bunga di zaman itu. Banyak bunga, banyak sekali bunga. Tetapi tidak ditaburkan oleh Nabi SAW, terutama di kuburan para syuhada, syuhada Uhud, syuhada Badr. Tidak ada riwayat satupun dikatakan ditaburkan bunga. Tapi ada orang menarik riwayat ini, riwayat tentang pelepah kurma yang sahih ini, kalau ini boleh menaburkan bunga. Padahal sebenarnya riwayat ini tentang mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya dalam riwayat ini tadi di footnote kita di nomor 4, di footnote nomor 4 ini disebutkan dalam Sahih Muslim hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang bunyinya kata Nabi SAW, maka aku sangat berharap dengan syafaatku, pertolonganku, mohon kepada Allah keduanya penghuni kubur ini akan ditolak dari siksa selagi kedua dahan ini masih basah. Jadi khusus untuk Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya dalam memahami riwayat harus digabungkan semua riwayat ini.